Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man shama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa The Fikir TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sudah memasuki hari keempat di bulan suci Ramadan, di mana di bulan Ramadan yang sudah masyhur di antara kita, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk berpuasa sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba 'alaikumus shiyam, telah diwajibkan kepada kalian apa itu? As-siyam, berpuasa. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita berpuasa di bulan Ramadan, 1 bulan full lamanya, entahkah itu 29 atau 30 hari. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan orang-orang terdahulu sebelum kalian. Allah Subhanahu wa taala juga pernah mewajibkan kepada kaum-kaum sebelumnya berpuasa. Yang perlu kita ketahui bahwa kewajiban berpuasa di bulan Ramadan itu hanya khusus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa tujuan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada hambanya berpuasa di bulan Ramadan? Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan kepada hambanya agar ending akhir dari puasa ini menghasilkan orang-orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Kalimat la'ala dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, kalimat la'ala atau asa ketika disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maknanya bukan lagi mudah-mudahan, akan tetapi maknanya adalah pasti. Ketika seseorang berpuasa di bulan Ramadan, imanan, penuh dengan rasa keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka berpuasa bukan hanya ikut semata-mata mengikuti orang-orang saja atau mengikuti khas orang-orang ketika di bulan Ramadan menahan makan dan minum kemudian dia mengikuti, tentunya tidak. Tapi seseorang yang beriman berpuasa dengan penuh keimanan, ya, bukan mengikuti tetangganya karena dia berpuasa atau keluarganya, orang tuanya berpuasa kemudian ikut berpuasa, tidak, akan tetapi dia mengimani bahwa puasa ini adalah syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahtisaba, dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang berpuasa hendaklah berihtisab, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bukan pahala dari orang tua kita, bukan pahala dari tetangga kita, bukan pujian dari mertua kita, tetapi kita berpuasa ihtisaban, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya apa yang akan Allah berikan kepada kita? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi." Maka Allah akan ampuni dosa-dosa sebelumnya. Bahkan dalam satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, konteks hadisnya adalah puasa umum, puasa sunnah atau mungkin puasa wajibkah? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam satu hadisnya, barang siapa yang berpuasa 1 hari saja karena Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan jauhkan jasadnya 70 tahun lamanya dari nerakanya Allah Subhanahu
wa ta'ala. Lalu apa pahala yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsinya, kullu amal ibni Adam lahu, seluruh amal anak cucu Adam untuknya, illa siyam, kecuali puasa, huwali wa ana ajzi bihi, puasa itu adalah urusanku dan aku yang akan membayarnya. Bagaimana kita mendapatkan kualitas balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Itu tergantung niat-niat yang ada dalam diri kita. Tujuan dari puasa itu adalah melahirkan seseorang menjadi yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan hambanya bertakwa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan surga. Ya, keindahan surga itu sebagaimana sabda Nabi SAW, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar, bahwa keindahan surga itu mala ainun ra'at, tidak pernah terlihat oleh mata kita di dunia, wala udhunun sami'at, tidak pernah terdengar oleh telinga-telinga, wala khatara ala qalbi bashar, bahkan hati kita pun tidak akan mampu membayangkan betapa indahnya surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlu yang kita ketahui bahwa surganya Allah Subhanahu wa ta'ala hanya diberikan khusus orang yang bertakwa saja. Sebagaimana dalam firman-Nya, wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Surganya Allah Subhanahu wa ta'ala seluas langit dan bumi itu hanya diberikan khusus untuk orang-orang yang bertakwa saja. Pemirsa ada fikir yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini bertemu lagi dengan saya Muhammad Zulfa Hidayatul Muttaqin. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan membahas tentang adab-adab puasa. Ya, ada beberapa adab yang harus kita perhatikan agar supaya puasa kita bertambah baik di depan Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang perlu kita ketahui bahwa puasa adalah bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan puasa itu adalah ruknun min arkanil Islam. Puasa itu salah satu rukun dari rukun Islam, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, buniyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi puasa itu adalah ruknun min arkanil Islam. Jadi puasa adalah bentuk ibadah seorang hamba kepada Al-Khaliq. Dalam beribadah yang sudah kita ketahui adalah syarat diterimanya ibadah ada dua. Yang pertama ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua ittiba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti petunjuk-petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa ada fikir yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka agar kualitas puasa kita sesuai dengan yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesuai anjuran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pada kesempatan yang berbahagia ini ana akan sedikit membahas tentang adab-adab di dalam berpuasa. Adab yang pertama yang harus diperhatikan adalah berniat di malam hari untuk berpuasa. Berniat di malam hari bisa dilakukan ketika seseorang di awal Ramadan, misalkan sudah diumumkan oleh pemerintah atau MUI bahwa tanggal 1 Ramadan jatuh pada esok hari, maka waktu itulah kita diperbolehkan niat, ya, dari setelah selesai sholat maghrib. Bahkan niat ini adalah ruknun min arkanis siyam. Berniat di malam hari adalah salah satu rukun dari rukun puasa. Rukun puasa ada dua. Yang pertama adalah niat. Yang kedua menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan dari terbitnya fajar atau azan subuh sampai azan
maghrib. Itu adalah rukun puasa. Jadi yang perlu diperhatikan oleh pemirsa adalah niat di malam hari. Nabi SAW bahkan berkata, "Man lam yubayyitis siyam minal laili fala siyama lahu." Barang siapa yang tidak berniat di malam hari untuk berpuasa esok, fala siyama lahu, maka tidak ada baginya puasa. Puasanya tidak sah jika seseorang tidak berniat di malam hari. Sunnahnya adalah tabyitun niyah. Ketika seseorang selesai misalkan salat maghrib atau salat isya, mungkin setelah salat tarawih, kalau di Indonesia sudah hal yang biasa, ketika salat tarawih selesai, sang imam berkata, diingatkan kepada para jamaah untuk berniat puasa untuk esok hari. Nah, berniat di malam itu adalah sunnah, adalah petunjuk dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai kapan akhir niat itu? Sampai azan subuh masuk. Kalau seandainya sudah melebihi azan subuh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fala siyama lahu, maka tidak ada baginya puasa. Jadi puasanya tidak sah. Kemudian adab selanjutnya adalah tidak meremehkan sahur. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tasahharu, makan sahurlah kalian, fa inna fis sahuri barakah, maka sesungguhnya di dalam sahur itu terdapat keberkahan. Bahkan pembeda puasa kita dengan puasa orang-orang Yahudi dan Nasrani adalah ketika kita bersahur, sebagaimana yang ditegaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadisnya, faslu ma baina siyamana wa siyami ahlil kitab aklatus sahur. Pembeda puasa kita dan puasa ahlil kitab, yaitu puasanya orang Yahudi dan orang Nasrani, adalah dimakan sahur. Kaum muslimin, orang-orang yang beriman, disyariatkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk makan sahur. Tetapi orang-orang sebelum kita, orang Yahudi, orang Nasrani, mereka berpuasa tanpa makan sahur terlebih dahulu. Lalu apa yang disunnahkan yang kita makan ketika waktu sahur? Kemudian Nabi SAW pun menganjurkan untuk kita memakan kurma, sebagaimana dalam sabdanya Nabi Muhammad SAW, ni'mas sahurul mu'min at-tamar, sebaik-baiknya makan sahur untuk seorang mukmin adalah kurma. Jadi sahur itu bukanlah penjamaan makan yang tadinya makan pagi biasanya dilaksanakan di jam 7, kemudian makan siang di jam 12, dijamak menjadi di waktu sahur. Bukan seperti itu. Jadi sahur itu adalah tujuannya mengalap berkah, sesuai dikatakan Nabi Muhammad SAW. Tidak boleh kita meninggalkan sahur. Kata Nabi SAW, as-sahuru akluhu barakah, makan sahur itu adalah keberkahan. Fala tad'uhu, maka janganlah kalian meninggalkannya. Walau an yajra'a ahadukum jur'ata min ma'in, walaupun kalian harus walaupun kalian hanya sekedar minum air putih saja, ya, disunnahkan. Yang penting kita makan sahur. Apa alasan? Kata Nabi SAW, sehingga Nabi Muhammad SAW begitu menekankan kita untuk makan sahur. Kata Nabi SAW, fa innallaha azza wa jal wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala dan para malaikatnya Allah subhanahu wa ta'ala membacakan salawat kepada orang-orang yang melaksanakan sahur. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian adab yang selanjutnya adalah menyegerakan puasa, menyegerakan berbuka puasa. Nabi Muhammad SAW ketika sahur, Nabi Muhammad SAW menganjurkan umatnya untuk mengakhirkannya, ya,
Kemudian ketika berbuka, Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk menyegerakan puasa. Bukan berarti jam 5, misalkan 1 jam sebelum azan maghrib kita sudah berbuka. Tidak. Akan tetapi ketika azan dikumandangkan, terdengar suara azan di masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka ketika azan terdengar, maka kita disunnahkan untuk menyegerakan berbuka puasa. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yazalun nasu bi khairin ma ajilu al-fitr. Umat manusia akan tetap baik selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun memberikan resep apa yang harus kita makan ketika kita berbuka puasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadisnya, "Idza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin." Apabila seseorang berbuka puasa, hendaklah dia berbuka dengan kurma. Fa innahu barakah, maka sesungguhnya berbuka puasa dengan tamar, dengan kurma itu adalah keberkahan. Fa illam yajid tamaron fal ma'u, kalau seandainya seorang tidak mendapatkan kurma, fal ma'u, maka hendaklah dia berbuka dengan air. Fa innahu tahurun, maka sesungguhnya berbuka dengan air putih itu adalah mensucikan. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutaba. Nabi sallallahu alaihi wasallam sering berbuka puasa dengan rutabat, yaitu dengan kurma-kurma muda, dengan kurma-kurma basah. Qabla an yusalliya, sebelum beliau melaksanakan salat maghrib. Fa illam takun rutabat, apabila kurma basah belum tidak ada, kemudian Nabi Muhammad SAW tidak mendapatkan kurma basah, fa'ala tamarat, maka Nabi SAW memakan atau menyantap kurma yang sudah matang. Fa illam takun, apabila kurma matang pun tidak ada, maka Nabi SAW berbuka dengan air putih. Ya. Jadi harus kita perhatikan bahwa ketika Nabi Muhammad SAW bersahur, maka beliau bersahur dengan kurma. Begitu juga beliau dengan berbuka, beliau juga berbuka dengan tamr. Ini adalah sunnah dari sunnah Nabi Muhammad SAW. Maka kita sebagai umatnya harus napak tilas mengikuti iktida atas tingkah laku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena tidaklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus kecuali untuk kita contoh. Kemudian pemirsa The Fikr TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adab yang selanjutnya, adab yang keempat adalah, adab yang ketiga adalah berinteraksi dengan Al-Qur'anul Karim. Bulan Ramadan dinamakan juga dengan Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Karena kenapa? Karena di bulan Ramadan Allah turunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah turunkan Al-Quranul Karim. Kapan Allah turunkan Al-Quran? Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya telah kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Bahkan Nabi Muhammad SAW ketika di bulan Ramadan selalu didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam setiap malamnya, dan Nabi Muhammad SAW memperdengarkan, mentasmi'kan bacaannya kepada malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW mengajarkan umatnya bagaimana cara berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Nabi Muhammad SAW
mengajarkan 3 cara berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Yang pertama adalah al-qiraah, membaca Al-Quran. Al-qiraah itu membaca saja tanpa mentadaburi atau membaca ayat atau arti dari Al-Quran tersebut. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun wa lam harfun wa mimun harfun." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca Al-Qur'an falahu bihi hasanah, maka baginya 1 kebaikan, wal hasanatu bi asyri amsalha, yang satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. La aqulu alif lam mim, aku tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, walakin alif harfun wa lam harfun wa mimun harfun. Alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Jadi dalam kalimat alif lam mim terdapat 3 kebaikan. Yang 3 kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10. Berarti alif lam mim terdapat 30 kebaikan menurut matematika yang ada di dunia ini. Itu interaksi dengan Al-Quran. Yang pertama al-qiraah, dia hanya membaca saja. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. Al-qiraah hanya membaca saja tanpa membaca artinya, tanpa mentadaburi ayatnya, tanpa mengkaji tafsirnya, hanya membaca saja. Yang kedua adalah tilawah, sebagaimana yang disabdakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma min qaumin yajtami'u fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarallahu fi man indah." Tidaklah seseorang berkumpul di satu masjid atau di rumahnya, salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala, yatluna kitaballah, mereka membaca Al-Quran. Yatlu itu adalah wa yatadarasunahu, dan mengkajinya, membaca plus mengkajinya, membaca artinya, membahas tentang tafsirnya, asbabun nuzulnya, kemudian tajwidnya. Itu adalah tilawah. Illa nazalat alaihimus sakinah, setelah dia memperoleh pahala qiraah, orang tilawah otomatis dia qiraah, kemudian dia mengkaji yang ilmu Al-Qur'annya tersebut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam akan turun kepadanya as-sakinah, ketenangan dalam hatinya, wa ghasyiyatuhumur rahmah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala akan menyelimutinya, wa haffathumul malaikah, dan para malaikat Allah Subhanahu wa taala akan selalu bersamanya, mengerumuni mereka, wa dzakarallahu fi man inda, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebut namanya di depan para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu tingkatan yang kedua, kita bermuamalah dengan Al-Quranul Karim. Yang ketiga adalah tingkatan tertinggi, yaitu menghafal Al-Quranul Karim. Orang yang menghafal Al-Quran tentunya dia membaca, mentilawah, kemudian membaca artinya, apa maksud dari tujuan ayat tersebut. Jadi itulah 3 tingkatan dalam berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Pemirsa The Fikr TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah beberapa adab di dalam berpuasa. Yang pertama adalah berniat di malam hari. Yang kedua, tidak meremehkan makan sahur. Yang ketiga adalah menyegerakan berpuasa. Yang keempat adalah selalu berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Seperti yang kita ketahui bahwa tidak ada ruginya orang yang selalu berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Kulla syai'in yartabitu bil Quran fa asbaha aziman. Segala sesuatu yang bersandingan dengan Al-Quranul Karim fa asbaha aziman, maka itu akan besar nilainya. Al-Quranul Karim diturunkan
kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, maka malaikat Jibril alaihissalam menjadi sayyidul malaika, tuannya para malaikat. Kemudian Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, maka Nabi Muhammad SAW diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai sayyidul mursalin, tuannya para rasul, wa khairul anbiya, sebaik-baiknya para nabi. Kemudian Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, maka bulan Ramadan pun menjadi sayyidus syuhur, tuannya para bulan. Kemudian Al-Quran diturunkan di malam hari, malam itu dinamakan dengan Lailatul Qadar, maka Lailatul Qadar itu kata Allah Subhanahu Wa Taala khairum min alfi syahr, lebih bagus dari 1000 bulan. Satu malam berbanding 1000 bulan dengan adanya Al-Quran diturunkan pada malam itu. Itulah beberapa adab dalam berpuasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menerima amal saleh kita dari puasa kita, zikir kita, pembacaan Al-Quran kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan rantai untayan ibadah yang berada dalam bulan Ramadan yang mulia ini. Apakah untayan ibadah yang wajib maupun puasa-puasa ibadah-ibadah yang lainnya. Demikian yang bisa Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan alhamdulillah rabbil alamin, doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.